pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat, seperti halnya Raden Ajeng Kartini, yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisarlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini dan saudara perempuan lainnya harus mengakhiri masa belajar bersama di sekolah karena dilarang oleh sang romo. Nasirah. Enggih, Romo. Panggilkan Kartini serta saudari-saudarinya. Enggih, Romo. Romo memanggilku ada apa? Romo mau bicara kepadamu dan saudari-saudarimu. Nggih, Romo. Duh, derajatnya wanita itu selalu di bawah laki-laki. Buat apa sekolah tinggi-tinggi toh? Nanti ujung-ujungnya kalian yuk ikut suami, melayani suami, memasak, dan jaga anak. Ya betul jarane romomu kuwi. Kowe iki kudu iso dadi wong wedok sing duwe kepribadian apik. Ben iso diterima marang calon bojomu meneh. Loh, Romo lan Ibu mboten dukung impian kula lan mbakyu kula sing dhuwur kuwi. Romo itu pengen yang terbaik gawe anake. Kowe iki ora usah kakean tingkah. Nuruti wae keputusane wong tuwa. Kula lan saudari-saudari kula mboten setuju karo keputusane Romo lan Ibu. Keputusan Romo itu wis bulat kalian reso mbantah. Romo tidak bisa seperti ini. Wes nak arep alasan apa maneh? Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak, Romo. Bukan itu yang aku maksud. Aku tahu, Romo. Menikah berarti menghentikan sekolahku. Dan aku tidak menginginkannya. Aku ingin tetap bersekolah, Romo. Kartini! Romo, jangan paksa kita. Jangan mencoba untuk membantah lagi Kartini. Romo, aku dan kedua saudariku hanya ingin sekolah. Ini adalah ketetapan adat istiadat kita Kartini. Setelah dipit nanti, ini tibalah saatnya agar kau menikah dulu. Aku mengerti, Romo. Tapi setelah menikah, hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan, Romo. Untuk kali ini saja, izinkan aku untuk bersekolah seperti mereka. Aku mohon, Romo. Tidak, Kartini. Romo yang berkuasa di rumah ini. Romo lah yang berhak menentukan masa depanmu. Bisa menulis dan membaca, itu pun sudah cukup. Kau akan menikah dalam waktu dekat. Romo. Kartini mencari tempat untuk mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan saudara dan saudarinya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rukmini dan Kartina melihat Kartini murung dan mereka pun menghampirinya. Mbak Yu, kok wajah sampean ketok sedih? Kartini, Aku masih terpikirkan tentang ucapan Romo tadi. Tentang kita, apalagi aku yang harus menikah terlebih dahulu. aku juga sedih kita harus berhenti sekolah. Aku tidak terima bahwa kita harus berhenti sekolah hanya karena alasan adat istiadat bangsawan. Alasan yang tidak masuk akal, Mbak Yu. Aku tidak tahu nasib kita ke depannya ini akan bagaimana. Tanpa diketahui, Ngasirah mendengarkan obrolan mereka bertiga dan dia pun menghampiri anak-anaknya. Permisi, piye kabare kalian, Duk? Awake dhewe saya, Bu. Piye kabar Ibu? Pasti baik, Ibu. Duk, ngaputene sadurunge. Ibu mau krungu omonganmu wong terun, Duk. Tak kandhani, sedhuwur-dhuwure impian sing mbok pingini. Nek wong londo sing mimpin, lan Raden Ajeng Kartini sik keturunan bangsawan, bakalan angel, Duk. Ibu dukung tekan adon, Duk. Ibu ora pengin anak ibu derajate padha karo ibu. Tapi Bu, kami mendengar perkataan Romo. Kami jadi tidak ingin menikah. Makanya iku Bu, kula lan saudari-saudari kula pengen neruske pendidikan Bu. Kowe lan Kartini kudu kuat, Nduk. Jenenge urip minangka bangsawan kudu dilakoni, ora oleh lemah. Nggih Bu. Ya wis lek ngono, aku tak keluar sik nggih.
Ketika Kartini sedang duduk santai dengan menikmati suasana yang indah, tibalah Kang Mas Surakartono menjumpai Kartini dengan tidak sengaja. Ono apa to kok merengut ngono? Iki lho Kang Mas, Romo pingin aku karo saudariku nikah Kang Mas. Piye, iki aku karo saudariku bingung Mas. Semenjak pingitaniku, aku karo saudariku dawuh nikah Mas. Coba nek omah iki ora ono adat istiadate, pasti aku karo saudariku ora bakalan nikah Mas. Ngene lho Kartini, kita sebagai bangsawan kudu nuruti aturan iku wis turun temurun. Tapi Mas, nek nuruti aturan lan luhure awak dhewe, aku lan saudariku ora iso nerusake pendidikan dhuwur Kang Mas. Tubuh bisa hancur di telan tanah atau dibakar di atas kayu bakar. Nanging pikiranmu iso bebas bebas-e. Halah, ngomong apa to Mas? Mas, bel. Tuh kok bel kene sik. Apa to Mas? Sebelum aku ke Belanda, iki aku ora buku wacan ya. Nggih tono, matur nuwun. Wes, tak tunggu kamu di Belanda. Ketika Kartini sedang asik melanjutkan karya lukisannya, tibalah Rukmini dan Kartina. Hei, ada apa nih? Apik tenan lukisanmu nih. Kamu bikin sendiri, Mbak Yu? Iya, ini karyaku yang aku kerjakan kemarin malam. Oh, begitu Mbak Yu. Besok kita akan mengajar Mbak Yu. Mau mengajar atau mengingat? Kita sudah rampung mengajar berhitung. Kalian ada ide tidak? Bagaimana kalau bahasa Belanda, Mbak Yu? Aku melihat banyak londo-londo kui yang berbicara seperti itu. Sedangkan kita mengerti apa yang mereka bicarakan saja tidak, Mbak Yu. Bagus itu Rukmini, tumben kamu pintar. Ide yang bagus Rukmini. Kebetulan aku juga dapat buku bahasa Belanda dari Kang Mas Kartono. Sebentar aku carikan. Ini kalian baca dulu ya. Siap, Mbak Yu. Keesokan harinya setelah Rukmini dan Kartina sudah mengumpulkan warga, mereka bersiap-siap memulai mengajar para remaja wanita. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Kartina, Rukmini, tolong kalian dampingi warga-warganya ya. Ketika Kartini sedang dalam kegiatan mengajar, sampai suatu ketika Sumini, kamu ngapain ikut kegiatan ini? Ayo ikut aku pulang. Wonten nopo Pak? Iki ono pembelajaran. Wis rasa melu-melu Mbak. Isok dibicarake apik-apik Pak. Ora usah ngamuk-ngamuk koyo ngene. Sakno anak jenengan. Tak kandari ya Mbak. Kodrate anakku sebagai wong wedok iki cuma 3. Nek gak masak ya mana. Wis minggir, ayo mulai. Maaf atas keributan yang telah terjadi saat proses mengajar. Berhubung ada kendala pada proses mengajar, kita berhentikan terlebih dahulu. warga meninggalkan tempat, mereka bertiga juga meninggalkan tempat. Di saat asyiknya mereka berjalan, mereka bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai. Matur suwun sampun ngisi pengajian teng mriki. Oh, nggih, sami-sami. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam. Kalian iki saka ngendi? Kita habis mengajar para warga Pak Kiai. Oh, begitu. Bagaimana proses mengajarnya? Apakah lancar Doro Ajeng? Tadi belajar huruf Belanda Pak Kiai. Tapi tadi ada salah satu anak warga yang dipanggil dan dimarahi karena anaknya tidak boleh belajar. Bapak tadi berpesan kepada kita bahwa wanita itu tidak boleh belajar karena wanita itu selalu di bawahnya laki-laki. Apa betul seperti itu Pak Kiai bahwa wanita itu tidak boleh berpendidikan? Dan apakah di Islam juga mengajarkan seperti itu? Sebenarnya dalam agama laki-laki dan perempuan sama saja. Hanya saja di wilayah kita ini adat istiadatnya tidak begitu. Kita tidak bisa langsung merubah apa yang sudah ada sejak lama di sini. Jadi Jeng Kartini harus sabar. Memang tidak gampang, tapi pasti suatu saat perubahan itu akan terjadi.
Matur nuwun Pak Kiai, kula nyuwun pamit. Monggo Derajeng. Setelah beberapa hari Kartini berkirim surat kepada Tuhan Nabendanon, akhirnya Kartini mendapatkan jawaban atas beasiswanya. Romo, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari aku menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku. Romo, dan kini aku mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Ada apa Kartini? Kenapa kamu teriak-teriak? Kita bicarakan terlebih dahulu. Sini duduk dulu. Mana kertasnya? Romo pengen lihat. Dari mana kau mendapatkannya Kartini? Dari Tuan Abendanon. Dia adalah ayah dari sahabatku. Romo, izinkan aku untuk pergi ke Tidak Belanda. Kartini. Pendidikan itu memang penting, apalagi dengan beasiswamu itu. Romo mengerti, kau tak akan merepotkan. Tapi Kartini, untuk seorang wanita tak pantas untuk berpendidikan yang berlebihan. Kamu hanya melayani calon suamimu saja, Kartini. Romo bilang ini berlebihan. Apa maksud Romo? Aku hanya ingin bersekolah, Romo. Aku tidak mau melayani calon suamiku saja, Romo. Aku juga ingin menggapai cita-cita. Berani sekali kamu, Kartini. Cepat duduk. Maaf, Romo. Sudahlah, perintahku tetap sama, dan kau tak akan bisa merubahnya. Adipati Rembang telah datang, dia ingin menemuimu. Sugeng Rawuh, Adipati Rembang, ku persilahkan kau duduk. Silakan, jelaskan apa maksud kedatanganmu Adipati dan apa yang ingin kau bicarakan. Kedatangan kali ini membicarakan, aku ingin melamarmu Kartini. Jangan kaget dulu Kartini, aku melamarmu itu ada tujuannya Kartini. Ngapunten, apa maksudmu, Adipati? Apa ini Adipati Rembang? Itu adalah foto istriku yang telah lama meninggal. Ia mengagumimu serta karya-karyamu Kartini. Ia pernah berbicara kepadaku. Ia ingin mempunyai anak yang sepertimu Kartini. Tapi di suatu hari ia meninggal dunia dan mimpinya itu tak terkabulkan. Ia mengutarakan kata-kata terakhirnya. Ia mengucapkan, Adipati Rembang, maukah kamu menikahi Kartini setelah kepergianku nanti Adipati? Untuk perempuanku yang terakhir kalinya Adipati. Dan aku mengucapkan, iya istriku, akan kukabulkan permintaanmu itu. Aku bertanya kepadamu lagi Kartini, apakah kau mau menjadi istriku? Ngapunten, Adipati. Bukan aku tidak mau menerima lamaranmu itu, tetapi aku ingin sekali menggapai cita-citaku, Adipati. Kalau boleh tahu, apa itu cita-citamu Kartini? Aku ingin sekali membangun sekolahan untuk warga yang ingin berpendidikan. Aku ingin melanjutkan pendidikanku di Belanda. Kalau itu keinginanmu, akan kukabulkan permintaanmu itu Kartini. Ngapunten Adipati, kalau engkau memaksa dan ingin menampung cita-citaku, aku bersedia jadi istrimu nanti Adipati Rembang. Baiklah Kartini, terima kasih. Tetapi sebelum aku menjadi istrimu, aku ada satu permintaan lagi untuk terakhir kalinya aku tinggal di rumah ini. Baiklah Kartini. Sebelum aku menyebut permintaanku, alangkah aku memanggil Romo agar Romo bisa mendengarnya. Setelah mereka berdua berbicara soal permasalahan Adipati Rembang yang ingin melamar Kartini, tibalah Romo yang sudah dipanggil untuk mendengarkan dan menyetujui permintaan Kartini. Di terakhir kalinya ia tinggal di rumah itu. Bagaimana Kartini? Sudah diberhentikan dan apakah kau siap menjadi istri dari Adipati Rembang? Ngapunten Romo, sadurunge jawab pitakone Romo, kula pengin ngutarake apa sing dipengin Kartini sadurunge lunga tekan omah iki Romo. Apa itu Kartini? Kula pengin sawise dinikahi Adipati Rembang, Ngasirah dadi MA Ngasirah, dan Ngasirah tidak boleh tinggal di belakang rumah ini lagi, harus di depan bersama Romo dan yang lainnya. Baiklah kalau begitu. Bagaimana Adipati? Kau siap menerima? Siap Romo. Terima kasih Adipati Rembang. Aku yang harus berterima kasih karena kau telah menerima. Kartini pun resmi menikah. Setelah itu, ia dan suaminya bekerja sama dalam membangun sekolah-sekolah yang tersebar di Pulau Jawa. Inilah janjinya, inilah cita-citanya, memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dan kaumnya dapatkan. Dan beruntunglah kalian para kaum wanita yang kini telah merasakan apa yang seharusnya didapatkan. Gunakan dan perjuangkanlah hak kalian sebagaimana mestinya.